Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berbicara menyampaikan isi hatimu. Allah Bapa Roh Kudus, dalam nama Yesus, bicaralah buat kami siap mendengarnya. Ampun salah dosa kami bertobat berdamai dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada pertanyaan yang masuk kepada saya dan saya akan menjawabnya itu. Yaitu Matius 7 ayat 22 dan 23 bunyinya begini. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 22 tadi 23, pada waktu itu Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kata Tuhan, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat di sini berbicara tentang hari penghakiman yang akan datang, di mana banyak orang yang mengaku pengikut Kristus, bahkan banyak hamba Tuhan mengira kalau mereka akan masuk surga, padahal Tuhan tidak mengenal mereka sama sekali. Jelas sekali yang berhadapan dengan Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan ini adalah bukan orang biasa, karena mereka mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Berarti ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Pasti mereka rajin puasa, berdoa, memuji Tuhan. Tapi belum tentu mereka baca Alkitab dan mengerti kebenaran firman Allah. Mereka mengadakan mujizat dalam nama Yesus, tapi ternyata yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan ada banyak orang-orang di dalam gereja yang melayani Tuhan dalam nama Yesus, dan mereka pikir kalau mereka adalah pelayan Tuhan yang benar, tapi belum tentu berkenan di mata Tuhan. Keberhasilan dalam pelayanan, sibuk dalam pelayanan, berapa lama hidup dalam pelayanan, itu tidak menjadi standar bahwa mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Contoh, Maria sibuk dengan melayani, sedangkan Marta duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan Tuhan. Apa yang terjadi? Marta bersungut-sungut karena dia melayani Tuhan. Dia mungkin buat makanan, minuman buat Tuhan, mungkin bersih-bersih rumah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau duduk di kaki Tuhan. Bukan berarti hal-hal yang Marta lakukan tidak penting-penting, tetapi duduk dulu di kaki Tuhan seperti Maria. Masa Tuhan datang kita sibuk? Masa kita mau melayani Tuhan, kita tidak berdoa dulu sama Tuhan pagi-pagi? Saudara, saya merasakan ketika saya bangun jam 3 atau belum tidur, jam 3 subuh, saya berdoa sampai jam 5, jam 6. Baru siang saya nambah, memuji, memuliakan Tuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Saya merasakan bahwa benar-benar hadirat Allah ada di situ, dan kita tidak ada apa-apanya. Sehingga kesombongan, merasa saya yang pintar, saya yang tahu, saya banyak tahu, itu tidak ada apa-apa setelah kita dekat dengan Tuhan. Itu sangat memalukan kepintaran kita, karena kepintaran orang di dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Kita lihat di sini, ternyata yang Tuhan sangat suka Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebagai contoh bahwa Tuhan mau datang di kaki Tuhan. Mungkin orang-orang di akhir zaman Tuhan melihat, oh, cuma asal-asal melayani, sementara hubungan dengan Tuhan tidak berkualitas. Hati mereka tidak melekat dengan hati Tuhan. Mereka tidak mengerti rencana-rencana Allah dalam hidup mereka. Makanya Tuhan mengusir. Bahkan dalam Matius 24 ayat 24 berkata, sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati dengan nabi palsu, saudara. Mesias palsu, mereka bisa menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, mereka bisa mengadakan mujizat dalam nama Yesus, tapi mereka adalah palsu, Mesias palsu. Saya mencari referensi penafsiran atas ucapan Tuhan Yesus dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, bahwa kata-kata Kristus ini dengan jelas dinyatakan bahwa hamba Tuhan dapat memberitakan Injil.
Hamba Tuhan dapat mengusir setan, adakan mujizat dalam nama Yesus, tetapi memiliki motivasi yang salah dan mengharapkan pujian dari manusia, menganggap hanya gereja mereka yang dapat mengadakan mujizat, bahkan mengajarkan hal-hal yang bukan alkitabiah, sering menghakimi gereja lain, menganggap mereka paling benar, paling suci, dan suka takut-takutin jemaat untuk kepentingan pribadi, dan seakan-akan kekayaan yang mereka miliki adalah bukti dalam pelayanan mereka itu lebih dahsyat dari hamba-hamba Tuhan yang hidupnya pas-pasan, atau pelayanan yang mereka lakukan sepanjang hari, mungkin tidak ada waktu beristirahat, dan mereka anggap enteng orang yang kelihatan biasa-biasa saja. Padahal belum tentu, saudara, orang yang biasa-biasa saja hubungan mereka dengan Tuhan belum tentu bagaimana intimnya dibandingkan dengan orang yang kelihatan sibuk melayani Tuhan. Kalau ada gereja yang membangga-banggakan diri, catat di bawah, itu salah besar. Padahal orang-orang yang Tuhan mau harus memiliki iman yang dapat memindahkan gunung. Kita memiliki dua jenis iman. Iman yang menyelamatkan di dalam Kristus, dan iman yang dapat memindahkan gunung. Tapi ini bukan materinya, karena saya cuma jawab pertanyaan yang Matius 7 ayat 22 dan 23. Semoga saudara pada hari penghakiman Tuhan, saudara dan saya tidak diusir Tuhan, tapi Tuhan mengenal saudara dan saya. Jangan masuk dalam pengajaran-pengajaran yang palsu. Jangan mengikuti dan percaya pada Mesias-Mesias palsu. Makanya hidup melekat dengan Tuhan, supaya Tuhan kasih hikmat, marifat, pewahyuan, agar kita mengerti mana Mesias dan Nabi palsu, mana yang benar. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara dan melindungi saudara. Haleluya, amin.